Bisik, bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Inspiring Sisma, Sekolah Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Berliana Dewanti sebagai perwakilan dari anggota Gubuk Literasi yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan nih. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata udah akhir semester aja dan tentunya kita pasti nggak sabar nih buat liburan ya kan. Nah, kalau kita liburan, kita pastinya harus siap juga dong buat menghadapi semester selanjutnya nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas hal-hal yang menarik nih dan tentunya relevan buat teman-teman yang ada di sana. Kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang narasumber yang nggak kalah keren nih dan nggak hanya keren, tapi juga berpengalaman. Beliau akan menjelaskan mengenai beberapa tips and trik buat kita tentang meningkatkan konsentrasi belajar dan pola hidup yang sehat nih. Mari kita sambut Bu Ais sebagai perawat unit kesehatan sekolah SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang selalu siap menjaga kesehatan siswa sekaligus memberikan tips gimana sih cara buat meningkatkan konsentrasi belajar dengan pola hidup yang sehat. Nah, Assalamualaikum Bu Ais. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Iya. Gimana kabarnya Berlin? Alhamdulillah. Kalau Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Di akhir-akhir kita harus masih semangat ya. Tentu, apalagi kan ini udah hari berapa? Satu libur. Bener banget Ibu. Besok udah liburan, kita udah nggak ketemu 2 minggu, terus ketemu lagi nih. Iya, betul. Nah, di sini izinkan saya ya Ibu untuk bertanya beberapa hal tentang gimana sih cara buat kita tuh konsentrasi tapi tetap menjaga pola kesehatan gitu Bu. Nanti yang bakal kita hadapin semester genap kan, pastinya kan semester genap itu bakal lebih hektik istilahnya daripada semester ganjil. Nah, kalau misal kita dari awal Bu, kan kita pasti perlu tahu apa aja sih kebiasaan sehat yang bisa membantu siswa buat meningkatkan konsentrasi saat belajar gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kebiasaan sehat itu banyak ya. Kan kalian sudah dewasa, terus habis itu sudah SMA, habis ini sudah masuk semester 2. Oh ya. Jadi ya paling enggak kebiasaan yang harus kita rubah atau kita tambah di semester depan itu adalah pola hidup bersih dan sehat. Itu Iya benar banget. jadi PHBS itu banyak sekali, bukan hanya cuma menjaga kebersihan lingkungan, terus kemudian menjaga kebersihan diri, tapi juga menjaga kebersihan fisik dan mental kita. Jadi salah satunya itu bisa kamu menerapkan pola makan yang benar, terus kemudian bisa berolahraga secara ringan, nggak usah olahraga yang apa? Kayak push up yang banyak gitu. Tapi kamu cukup misalnya lari 2 putaran di sekolah pagi atau peregangan, atau kamu bisa ini kamu kalau biasanya kalau pagi-pagi sama ustazah itu nah peregangan pagi hari itu juga merupakan pola hidup bersih dan sehat. Terus kamu jangan lupa minum air putih yang cukup, terus kemudian jangan banyak-banyak main gadget, main laptop kalau nggak butuh. Nah itu juga salah satu cara biar kamu menjaga kualitas kesehatan. Oh, berarti kan tadi Ibu sempat mention tentang makan makanan yang cukup ya kan tadi. Nah, kalau itu seberapa besar sih pengaruh pola makan terhadap konsentrasi siswa di sekolah? Terus kira-kira makanan apa nih yang cocok buat kita atau dianjurkan dari Bu Ais nih? Pengaruh pola makan ya, sebenarnya pengaruh pola makan untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu ya karena sumber energinya gitu. Kalau misalnya nih kamu makannya 3 kali sehari di sini sudah cukup, isi piringku kan sudah cukup tuh kalau di sini kita makannya, ya itu insya Allah kamu konsentrasi belajarmu juga akan terpenuhi. Beda lagi kalau gini, anak-anak itu kan sering aku nggak mau makan pagi atau nggak mau makan malam, makanya cuma siang aja. Akhirnya konsentrasi belajar di malam harinya berkurang. Kemudian kadang ada yang mau makan tapi cuma lauknya aja yang dimakan. Nah itu kan sering. Nah itu juga mempengaruhi tingkat konsentrasi belajarmu. Bisa jadi kamu kalau di kelas itu karena nggak makan, perutnya sakit, habis itu konsentrasinya menurun, akhirnya pusing, terus bisa jadi kamu perutnya sakit, terus bisa jadi akhirnya ngantuk, nah, seperti itu. Gitu.
Oh, jadi kayak ada banyak hal ya pengaruh pola makan ini kayak besar banget di dalam konsentrasi siswa gitu kan ya. Terus kan kalau misal ngantuk nih ya, kan kita pasti perlu menjaga pola tidur juga ini ya. Kenapa sih kok kita tuh perlu tidurnya tuh cukup, dan kenapa kita kalau misal tidurnya tuh nggak cukup, itu kira-kira apa yang bakal terjadi sama mereka? Maksudnya kalau misalnya nih kamu tidurnya nggak cukup gitu, malam-malam begadang. Oh iya, ya. gitu baca novel atau apa gitu. Jadi kembali lagi, konsentrasi itu dipengaruhi oleh energi. Kalau kita tidurnya kurang, otomatis energi kita juga akan kurang kan. Oh iya. Nah, kamu itu di usia-usia sekolah itu sebenarnya butuh jam tidur itu dari 8 sampai 11 jam setiap harinya. Iya, iya. Nah, kalau kamu misal tidurnya jam 9 harusnya sudah tidur, tapi tidurnya jam 12, otomatis kan kurang tidur. Iya, iya. Itu paginya bisa mengganggu aktivitasmu, ngantuk, bad mood, Iya, kan? iya. Terus habis itu suka lapar, terus Pusing gitu mungkin ya. pusing, nah, seperti itu. Oh, jadi kayak ternyata kita begadang dikit aja tuh, atau ya nggak dikit sih sama jam 12 itu kan, tapi tuh pengaruhnya tuh buat sepaginya sampai sorenya tuh kayak berkepanjangan gitu kan Iya, jadinya. jadi kamu bisa jadi karena kalian tuh kayak mood seharian itu kenapa ya kira-kira aku, padahal aku nggak punya masalah apa-apa, tapi kenapa aku nggak konsentrasi ya, ternyata setelah ditelusuri tidurnya kurang. Seperti itu. Oh alah, jadi kayak gitu Bu. Nah, kalau misal kita di Mahat nih atau di sekolah atau dimanapun kan kita pasti melakukan aktivitas fisik ya kan, nggak mungkin kan kita melakukan aktivitas fisik. Nah, kira-kira ada nggak Bu aktivitas fisik tertentu yang dapat meningkatkan fokus siswa di kelas gitu? Kalau sebenarnya aktivitas fisik sih, aktivitas fisik tertentu sih nggak ada ya. Cuma kalau untuk meningkatkan pola kualitas konsentrasi itu, kamu yang pertama bisa peregangan. Terus kemudian yang kedua kayak Bu Ais yang tadi bilang, jangan sering-sering lihat laptop kalau nggak perlu. Jadi biasanya kan ada waktu-waktu tertentu kalian tuh nggak usah buka gadget kan. Yeah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Terus yang ketiga, kamu bisa minum air putih. Air putih kan di setiap kelas itu kan sudah ada galon ya, kamu kan bisa refill di sana. Jadi dikit-dikit minum air putih. Terus habis itu aktivitas fisik lagi, kamu bisa peregangan sama-sama. Misalnya nih di dalam kelas itu udah sunyi, udah capek semua, kamu bisa ngajak teman-temanmu, ayo Rek kita peregangan dulu sebentar gitu. Oh, iya. Nah, kan bisa tuh cuma ice breaking atau apa. Nah, itu bisa meningkatkan Senam kecil-kecilan gitu aja. senam kecil-kecilan itu bisa meningkatkan konsentrasi belajarmu tumbuh lagi gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu kita pasti butuh dukungan nggak sih Bu? Nggak mungkin kan kalau kayak hal kayak gitu tuh kadang ada rasa malesnya atau kayak nggak mood lah atau apa. Kita kan butuh dukungan kan biasanya. Kalau misal dari pihak orang tua atau guru itu gimana sih cara mereka membantu membangun kebiasaan sehat pada anak-anak gitu? Oke. Mungkin kalau kita ya yang lebih dewasa dari kalian, ya pasti yang pertama itu kita harus terus memotivasi. Jadi ayo kita harus ber-PHBS yang pertama, motivasinya. Terus yang kedua, ayo kita harus terus minum air putih yang cukup, makan yang cukup, terus istirahat yang teratur. Kemudian bisa juga kita mendukung kalian untuk beraktivitas di dalam kelas, misalnya pas waktu senggang atau waktu-waktu di mana kalian kan, kalau ibu bapak guru itu kan tahu kan ya, konsentrasi belajar kalian itu sudah mulai agak-agak loyo gitu. Ya, kan? Itu bisa bapak ibu guru, ayo kita berdiri dulu, peregangan dulu, atau kita ice breaking dulu sebentar. Nah, seperti itu salah satu cara kita untuk mendukung kalian untuk tetap konsentrasi di dalam kelas gitu. Terus itu kalau misalnya di Mahat kalian kan punya waktu-waktu senggang, waktu istirahat. Nah, itu kalian bisa memanfaatkan untuk fitness, untuk gym, atau mungkin sekedar bercengkrama dengan teman-teman. Terus kayak apa ya,
ngobrol sama teman itu Ngobrol santai gitu ya. itu juga bisa meningkatkan kualitas ini kalian juga. Oh, jadi kayak banyak hal yang bisa. Sebenarnya sederhana aja, jadi nggak usah yang dibuat gimana ya caranya aku biar konsentrasi, biar ini, biar Padahal dari hal kecil aja itu udah bantu kita banget gitu ya. itu sudah bisa membantu kita. Gitu. Terus kira-kira kalau misal kita di kelas nih lagi belajar, kira-kira tuh apa aja sih tanda-tanda siswa tuh mengalami penurunan konsentrasi karena faktor kesehatan gitu, Bu? Kalau penurunan konsentrasi itu ada dua macam ya. Ketika kamu baik-baik aja, maksudnya nggak lagi batuk, nggak lagi pilek, atau nggak lagi gak enak badan gitu ya. Biasanya karena kurang air putih, terus habis itu kurang makan, atau bisa jadi kamu habis makan yang nggak jelas, kayak makan pedes, minum kopi, atau terlalu banyak makan coklat, akhirnya konsentrasi belajarnya menurun, udah lelah, terus tiba-tiba badan ini rasanya pengen ditaruh aja di meja terus-menerus gitu kan kadang, terus mata itu kayak berat, berat, pingin merem, habis itu bisa bad mood juga. Kalau disapa temennya langsung nggak mau atau kayak apa sih gitu kan, kayak aku males banget. Nah seperti itu. Terus kalau memang penurunan konsentrasi ya karena faktor kesehatan, misal ya kalau kamu lagi batuk pilek, flu gitu, kamu kan tenggorokannya sakit, batuk-batuk, itu nggak enak banget itu, pusing gitu kan, kepala terasa berat, ya akhirnya konsentrasi belajarnya juga akan menurun kan? Karena kamu nggak fokus, fokus ke diri sendiri, kesehatanmu sendiri. Gitu kan, kapan sih aku sembuh, kapan ya aku pengen tidur, aku pengen ini gitu kan. Akhirnya kamu kayak nggak nyaman sendiri gitu kan, Bu. Dari tadi Bu sempat kayak mention air putih terus gitu, Bu. Kenapa sih kok kita disuruh minum air putih terus nih? Karena air putih itu adalah sumber energi. Jadi hidrasi itu penting. Kamu misalnya nggak minum air putih 1 hari, otakmu itu juga nggak akan terhidrasi. Akhirnya kamu nggak bisa konsentrasi. Salah satunya itu. Kemudian kalau tubuh nggak dikasih air putih, tubuh nggak terhidrasi, itu aliran darah juga jelek kan. Kamu bisa lemas, bisa nggak PAK, habis itu kualitas aktivitasmu juga akan berkurang. Berarti air putih itu kayak penting banget sehingga kita kayak seenggaknya minum 2 gelas atau berapa gelas gitu ya dalam sehari. Kita itu dianjurkan minum air putih 2 liter 1 hari. Oh, 2 liter. 2 gelas. Karena kalian itu biasanya minum cuma pas waktu makan. Padahal di sekolah itu sudah disediakan banyak galon. Kamu bisa refill. Kalian kan bawa tumbler lucu-lucu. Nah, itu kan salah satu motivasi untuk kamu minum air putih terus-menerus. Gitu. Oh, jadi kayak berarti 2 liter per hari ya minimalnya. Itu berpengaruh banget berarti buat kesehatan, buat konsentrasi. Seenggaknya buat diri kita sendiri juga kan ya. Nah, kalau misal kita lagi belajar nih, biasanya kan kita emang udah tidur cukup, tapi itu kadang kayak kita tuh masih ngerasa ngantuk gitu loh, Bu, ngantuk atau lesu gitu, apalagi pas pelajaran. Itu kira-kira gimana sih, Bu, cara mengatasinya? Oke, cara mengatasi ketika kamu tiba-tiba ngantuk atau lesu gitu ya. Yang pertama, minum air putih. Terus yang kedua, jangan banyak makan makanan yang manis atau kopi atau pedas. Jadi jangan kebanyakan. Bisa jadi kamu nanti glukosanya terlalu banyak, akhirnya kamu lemas. Terus yang kedua, boleh kalian itu sebenarnya bawa snack atau cemilan-cemilan kecil yang penambah energi seperti biskuit atau gandum apa gitu, itu boleh kalian makan ketika di jam-jam senggang gitu. Nah itu untuk terus menjaga energi kalian ini tetap tercukupi gitu. Terus tidur yang cukup malam hari, kemudian kamu coba ini bikin jurnal atau jurnal. Jadi
kamu bisa tahu kapan waktunya kamu belajar yang ini, kapan waktunya belajar yang ini, bisa dipending. Oh, jadi kayak tertata gitu. Tertata gitu. Oh, berarti kalau misal kita jam istirahat ini bukannya kita malah main laptop atau main kita kayak sambil ngisi atau enggak, kalau misalnya emang ada tugas kita sambil bisa ngerjain sambil makan biskuit atau roti gitu-gitu, roti gandum yang biasanya dijual di Sismamart gitu kan Bu. Betul. Terus kira-kira ada nggak kayak tips sederhana gitu buat siswa biar tetap fokus selama jam pelajaran meskipun dia tuh kayak udah lelah, apalagi biasanya JP-JP habis makan siang akhir-akhir gitu kan. Ngantuk ya. Itu tadi tips sederhananya, tetap hidrasi dengan air putih. Terus habis itu jangan kebanyakan makan ketika siang hari. Biasanya itu kalian makan langsung dibanyakin, terus habis itu ngantuk kan. Nah, terus jangan nggak makan. Nah, siang biasanya ya ada dua tipe, perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan terlalu banyak asupan makan di siang hari, kalau perempuan nggak mau makan. Itu sama-sama akhirnya kualitas belajar yang di siang hari itu akan turun. Jadi dengan porsi yang pas, sebenarnya kamu di sini itu sudah sangat seimbang gizinya, mulai dari ada protein, karbohidrat, ada serat, ada buah, air putih juga ada, makanan tambahan juga ada. Jadi sebenarnya kalau kamu sudah mengikuti aturan pola itu, ya insya Allah kamu akan tetap terpenuhi energinya gitu. Oh, jadi kayak kita harus bisa mungkin buat memanfaatkan apa yang sudah diberikan sama sekolah, kayak makan siang, makan malam, tapi itu kita harus memanage-nya nggak sih? Kayak kita tuh nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh juga terlalu sedikit, atau bahkan itu kayak nggak makan gitu kan Bu. Biasanya mereka tuh kan nggak makannya pas jam malam atau jam pagi gitu kan. Ya, tapi kalau dari Bu Ai sendiri nih, kayak kan sebagai perawat sekolah, nah kira-kira apa aja sih langkah-langkah yang Ibu rekomendasikan buat mendukung pola hidup sehat di lingkungan sekolah? Yang pertama, pola makan dijaga, air putih dijaga, kemudian kebersihan diri dijaga, kemudian kebersihan lingkungan dijaga. Lingkungan nggak harus kalian menjaga lingkungan seluas ini ya, nggak. Tapi cukup di sampingmu, lokermu, bajumu, kemudian badanmu itu bersih dulu, sehat dulu. Nah, nanti kalau dari situ PHBS kalian sudah benar-benar terlaksana, benar-benar dilakukan setiap hari, itu akan berpengaruh pada kualitas belajar kalian, berpengaruh pada kehidupan kalian selama di Mahat. Jadi nggak gampang sakit, nggak gampang batuk pilek, nggak gampang skabies, nggak gampang gatal-gatal, gitu kan ya. Gitu. Terus itu yang kedua, Bu Ai mendukung menyediakan ini galon, menyediakan tempat-tempat refill air minum dekat dengan kalian. Nah, itu kan salah satu upaya kita untuk menjaga kualitas hidup kalian di sini itu baik-baik saja, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, mendukung kelas kalian itu supaya nyaman. Kalian ada kreasi kelas, ada piket kelas, itu kan salah satu cara supaya kalian itu nyaman belajar dan konsentrasinya kan supaya terus ada gitu kan. Jadi kalau kelas kalian itu nyaman, bersih, rapi, itu kan kalian belajarnya juga nyaman. Iya, biar kalau misal kita melakukan kreasi kelas juga biar nggak bosen gitu kan, kelasnya gitu-gitu aja. Jadi kita kayak punya tema di kelasnya, misal temanya kelas kita temanya lucu ya, gini. Kan itu meningkatkan konsentrasi kan, menjadi senang. Salah satunya. Gitu Bu. Jadi pembicaraan kali ini kita benar-benar membuka wawasan cukup luas ya Bu, kayak dari cara tidur, pola makan, minum air putih. Ternyata 3 hal yang biasanya kita remehin ini malah hal yang paling penting, apalagi kita jaga kebersihan di sekitar kita. Kita nggak selalu harus menjaga kebersihan dalam lingkungan luas gitu kan Bu. Kita nggak harus selalu membersihkan kelas gini-gini, tapi membersihkan diri kita sendiri dulu, mulai dari buang sampah pada tempatnya, atau kalau misal gitu. Terus kalau udah ada baju kotor mungkin bisa di laundry, nggak ditumpuk di lemari. Jadi ya
Ingat ya teman-teman, kalau konsentrasi yang baik itu berawal dari tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Jangan lupa juga buat tidur yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga, dan tentunya istirahat saat dibutuhkan. Jangan terlalu sering istirahat. Boleh istirahat, tapi kalau misalnya istirahatnya terlalu sering dan nanti malah jadi berkepanjangan dan jadi malah jadi malas-malasan nih, itu juga nggak baik buat tubuh kita. Nah, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, jangan berhenti buat jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Selamat liburan ya teman-teman. Saya Berliana Dewanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Puji syukur bagimu ya Allah atas karuniamu. Mari tumbuh dan berkembang siswa tercintamu.